Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah. Bentar, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Nah, kami di sini dari kelas 4C yang beranggotakan yang pertama itu ada Elvianika dan NPM 20106310 549. Yang kedua ada saya sendiri, Eka Putri Arnita dengan NPM 20106310 564. Yang ketiga ada Silvi Widianawati dengan NPM 20106310 50124. Kami dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hina Perbangsa Karawang. Oke, jadi di sini kami akan membahas tentang materi grupoida, semigrup, dan monoida. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kita harus mengetahui struktur aljabar adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner. Struktur aljabar yang paling sederhana adalah grupoid, semigrup, dan monoid yang akan kita pelajari pada video kali ini. Himpunan yang tidak kosong dengan operasi biner disebut grupoid. Grupoid yang operasi binernya bersifat asosiatif disebut semigrup, dan sedangkan semigrup yang mempunyai elemen identitas disebut monoid. Next. Baik, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu grupoida. Definisinya misalkan G tidak sama dengan himpunan kosong dan bintang adalah operasi biner pada G, maka himpunan G dengan operasi biner bintang tulis himpunan G bintang adalah grupoid. Di sini ada syaratnya. Yang pertama itu operasi penjumlahan pada Z adalah operasi biner, maka Z bersama dengan operasi penjumlahan adalah grupoid, ditulis himpunan Z, penjumlahan adalah suatu grupoid. Yang kedua, operasi penjumlahan pada himpunan bilangan rasional Q adalah operasi biner, maka Q bersama dengan operasi penjumlahan adalah grupoid. Ditulis himpunan Q, penjumlahan adalah suatu grupoid. Yang ketiga, operasi perkalian pada N adalah operasi biner. Maka N bersama dengan operasi perkalian adalah grupoid. Ditulis himpunan N, perkalian adalah suatu grupoid. Yang keempat, operasi penjumlahan pada bilangan modulo N adalah operasi biner. Maka Z modulo N bersama dengan operasi penjumlahan adalah grupoid. Sehingga ditulis himpunan Z modulo N penjumlahan adalah suatu grupoid. Dan di sini ada contoh pertama dari materi grupoid. Operasi perkalian pada himpunan G adalah 1 min 1 I min 1 dengan I sama dengan akar min 1 adalah grupoid. Dan di sini kita akan membuktikan dengan menggunakan tabel Cayley seperti berikut ini. Kalian bisa melihat sendiri. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapatkan bahwa setiap anggota A, B, elemen G, setiap anggota A, B, elemen G adalah A perkalian B, elemen G. Dengan demikian, himpunan G tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi terbukti bahwa himpunan G perkalian adalah grupoid. Oke, di sini ada contoh kedua dari materi grupoida. Diberikan himpunan bilangan bulat Z pada operasi biner bundar titik. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundar titik apabila A kali A plus B, setiap anggota A, B elemen
bilangan bulat. Kita mengklaim bahwa Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundar titik. Nah, kita mengklaim nih bahwa benar bahwa Z itu merupakan grupoida terhadap operasi biner bundar titik. Berdasarkan definisi grupoida, bahwa grupoida adalah suatu struktur aljabar yang mempelajari hanya satu operasi biner dengan syarat tertutup untuk setiap A, B elemen G, A bintang B elemen G, sehingga setiap A dan B elemen bilangan bulat akan ada elemen unik 1/2 kali A plus B elemen Z yang mengakibatkan A bundar titik B sama dengan 1/2 kali A plus B tidak mungkin terjadi karena eksis A, B elemen bilangan bulat yang mengakibatkan A bundar titik B elemen Z. Dengan demikian Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundar titik adalah keliru. Jadi itu salah ya. Jadi Z bukan merupakan grupoida terhadap operasi biner bundar titik. Baik, selanjutnya ada materi semi grup yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alivia. Kepada Alivia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Eka selaku moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai semigroup. Adapun definisi dari semigroup itu sendiri merupakan suatu groupoid di mana G operasi pada bintang akan dikatakan semigroup terhadap operasi pada bintang jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, himpunan G tertutup terhadap operasi perkalian, dan yang kedua, untuk setiap A, B, C yang merupakan elemen G itu berlaku sifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Untuk contoh yang pertama, di sini kita memiliki operasi penjumlahan pada bilangan bulat, di mana bilangan bulat tersebut adalah sebuah semigroup. Akan dibuktikan bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat tersebut adalah sebuah semigroup. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Di sini kita ambil sebarang AB untuk setiap elemen bilangan bulat, maka A plus B merupakan elemen bilangan bulat. Jadi bilangan bulat tersebut akan tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua, akan dibuktikan apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Di sini kita ambil sebarang AB elemen dari bilangan bulat, maka A plus B plus C akan sama dengan A plus B plus C. Karena setiap A, B, C merupakan elemen dari bilangan bulat, maka berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ini berlaku sifat asosiatif. Dari pembuktian ini terbukti bahwa operasi penjumlahan di atas bersifat asosiatif. Jadi, bilangan bulat tersebut bersifat asosiatif terhadap penjumlahan sehingga disebut semigroup. Lalu contoh yang kedua, di sini kita misalkan himpunan bilangan asli N didefinisikan sebagai operasi biner. A dikali B sama dengan A plus B plus AB. Akan ditunjukkan bahwa N operasi bintang adalah suatu semigroup.
Untuk penyelesaiannya, yang pertama, yang pertama akan ditunjukkan bahwa N tertutup terhadap operasi perkalian. Di sini kita ambil sebarang AB yang merupakan elemen dari N. Karena AB merupakan elemen dari N, maka AB elemen N. Akibatnya, A dikali B akan sama dengan A plus B plus AB yang merupakan elemen dari N. Jadi, N tertutup terhadap operasi biner pada perkalian. Lalu yang kedua, akan dibuktikan operasi biner pada perkalian yang bersifat asosiatif. Di sini kita ambil sebarang A, B, C, elemen N, maka akan menghasilkan A dikali B dikali C akan sama dengan A plus B plus AB dikali C akan sama dengan A plus B plus AB plus C plus A plus B plus AB plus C dan akan sama dengan A plus B plus C plus AB plus AC plus BC plus ABC. Lalu kemudian kita kalikan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B plus C plus BC sehingga hasil akhirnya dengan sifat asosiatif akan menghasilkan A plus B plus C plus AB plus AC plus BC plus ABC. Karena setiap ABC merupakan elemen dari N, berlaku sifat A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali B dikali C. Di sini berlaku sifat asosiatif, maka terbukti bahwa operasi perkalian di atas bersifat asosiatif. Dari pembuktian 1 dan 2, terbukti bahwa N, operasi bintang, adalah suatu semigroup. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Olivia. Materi selanjutnya yaitu monoida yang akan dijelaskan oleh rekan saya Silvi. Kepada Silvi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu monoida. Definisi dari monoida yaitu suatu bit terhadap monoid terhadap operasi bintang. Jika memenuhi syarat-syarat, yang pertama, himpunan G tertutup terhadap operasi bintang. Yang kedua, untuk setiap A, B, C merupakan elemen G, berlaku sifat asosiatif terhadap operasi bintang. Dan yang terakhir yaitu G mempunyai elemen identitas terhadap operasi bintang. Di sini terdapat contoh yang pertama, tunjukkan bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat Z adalah sebuah monoid. Yang pertama akan dibuktikan bilangan bulat tertutup terhadap operasi perkalian, ambil sembarang A, B merupakan elemen bilangan bulat, maka A dikali B merupakan elemen bilangan bulat, jadi bilangan bulat tertutup terhadap operasi perkalian. Yang kedua, akan dibuktikan operasi perkalian bersifat asosiatif. Pertama, ambil sebarang A, B, C yang merupakan elemen bilangan bulat, maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Karena seluruh anggota A, B, C merupakan elemen bilangan bulat, maka akan berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, sehingga terbukti bahwa operasi perkalian bersifat asosiatif. Dan yang ketiga akan dibuktikan bilangan bulat Z mempunyai elemen identitas terhadap operasi perkalian. Jadi seluruh anggota A merupakan elemen bilangan bulat, eksistensi terhadap E
merupakan elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga E dikali A sama dengan A dikali E. Perhatikan di bawah ini, E dikali A sama dengan A. Kemudian kalikan kedua ruas dengan 1 per A, sehingga didapatkan E-nya yaitu adalah 1. Nah, diduga E ini sama dengan 1 adalah elemen identitas terhadap operasi perkalian. E dikali A sama dengan 1, dikali A sama dengan A, dan A dikali E sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Karena seluruh anggota A merupakan elemen bilangan bulat, eksistensi terhadap E merupakan elemen bilangan bulat, yaitu E sama dengan 1, sedemikian sehingga E sama dengan A, sehingga E dikali A sama dengan A dikali E sama dengan A. Maka bilangan bulat mempunyai elemen identitas terhadap operasi perkalian. Nah, dari pembuktian yang pertama, kedua, dan yang ketiga, terbukti bahwa bilangan bulat Z terhadap operasi perkalian adalah monoid. Kemudian, contoh yang kedua, tunjukkan bahwa operasi penjumlahan pada bilangan modulo 5 adalah sebuah monoid. Penyelesaiannya yang pertama, kita buat dulu tabel Cayley berikut. Nah, dari tabel tersebut, kita bisa membuktikan Z modulo 5 tertutup terhadap operasi penjumlahan. Berdasarkan tabel Cayley, jelas bahwa seluruh anggota A, B merupakan elemen bilangan bulat modulo 5, maka A plus B sama dengan A plus B merupakan Z modulo 5. Jadi, elemen bilangan bulat modulo 5 tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, kita akan membuktikan operasi penjumlahan bersifat asosiatif terhadap Z modulo 5. Dapat kita amati bahwa seluruh anggota A, B, dan C merupakan Z modulo 5. Maka akan berlaku juga A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Nah, kita ambil contoh A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Maka A plus B plus C sama dengan 2 plus 3 plus 4. Akan menghasilkan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Dan A, B plus C sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4, sehingga akan menghasilkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terlihat bahwa A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Jadi, operasi penjumlahan bersifat asosiatif terhadap Z modulo 5. Nah, yang ketiga, akan dibuktikan Z modulo 5 mempunyai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, berdasarkan tabel Cayley tadi, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sampai ke 0 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, dari situ terlihat bahwa 0 adalah elemen identitas terhadap operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5. Karena setiap A merupakan elemen bilangan bulat modulo 5, eksistensi terhadap E merupakan elemen bilangan bulat modulo 5, yaitu E sama dengan 0. Sedemikian sehingga E dikali A sama dengan A dikali E sama dengan A. Maka bilangan bulat modulo 5 mempunyai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, pembuktian dari yang pertama hingga yang ketiga terbukti bahwa bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi perkalian adalah monoid. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi tentang monoid dan semigroup. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.